Aryani. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan mengenai cara memelihara atau servis dan memperbaiki engine management system dan komponen-komponennya. Sebelum kita melakukan praktek di mobil, kita siapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk memeriksa. Yang pertama yaitu kita butuhkan adalah alat untuk melindungi diri mekanik, yaitu yang pertama ada sarung tangan untuk melindungi tangan ketika kita melepas komponen agar tidak panas, terhindar dari panas. Kemudian kita gunakan masker agar kita untuk melindungi saluran pernafasan. Selanjutnya yaitu alat pelindung pada kendaraan yang terdiri dari jok cover, steering cover, dan fender cover. Setelah itu karena kita mau memelihara servis engine management system, maka kita harus tahu spesifikasi standar pada mobil yang akan kita periksa. Maka kita butuhkan yaitu manual book atau buku pedoman manual yang di sini tertera dari spesifikasi semua mobil, baik dari engine, chassis maupun kelistrikan bodi, mulai dari electrical wiring juga tersedia seperti itu. Kemudian kita membutuhkan yang namanya scan tool karena kita nanti mau mendeteksi kerusakan pada sensor-sensor ataupun pada aktuator, sehingga kita membutuhkan scanner untuk mengecek kerusakan yang terjadi pada kendaraan. Setelah itu alat yang selanjutnya yaitu avometer. Di sini kita bisa gunakan, kalau tidak mempunyai avometer yang digital, bisa digunakan avometer yang analog. Yang penting masih berfungsi dengan baik. Oke. Waktu yang kita butuhkan untuk melakukan praktek ini adalah sekitar 60 menit. Bisa lebih cepat, lebih baik seperti itu. Setelah itu di sini juga ada tool set, nanti bisa digunakan ketika kita mau membongkar komponen atau komponen engine di kendaraan. Nah, tahapannya di sini nanti saya akan memeriksa terlebih dahulu mobil Avanza di belakang saya, nanti menggunakan scanner. Nanti terlihat apa itu trouble code-nya apa, nanti kita perbaiki sesuai dengan SOP yang telah kita ketahui seperti itu. Semoga bermanfaat video yang saya buat. Terima kasih. Oke, di sini saya sudah memakai APD berupa sarung tangan dan masker. Kemudian di kendaraan juga sudah terpasang fender cover untuk melindungi. Mari kita lakukan diagnosis awal menggunakan scan tool untuk mengetahui kerusakan apa yang terjadi pada mobil Avanza ini. Kita sudah menyalakan kendaraan, kemudian kita sudah pasang OBD-nya, maka kita bisa mulai diagnosis pada kendaraan Avanza. Yang pertama kita masuk ke aplikasinya, kemudian kita pilih kendaraannya. Di sini ada berbagai macam jenis kendaraan. Oke, di mana? Nah, oke, kita klik OK, kemudian menunggu dihubungkan ke Bluetooth. Nah, kemudian kita scan untuk mencari permasalahannya. Read fault data. Nah, di sini terlihat ada kerusakan pada dengan kode P0105, yaitu intake air pressure sensor signal malfunction. Kemudian ada trouble yang kedua yaitu P0110 intake air temperature sensor signal malfunction. Jadi di sini sensor IAT ada masalah, nanti kita cek masalahnya di mana. Kemudian nanti setelah diperbaiki kita nanti menghapus data kerusakan ini dan kita mengecek dari keberhasilan kita memperbaikinya. Kemudian kita cek kita nyalakan untuk melihat data-data pada kendaraan. Kita pilih semuanya. Ini adalah data awal sebelum dilakukan perbaikan atau pemeriksaan. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini sudah keluar data-datanya.
Mulai dari RPM-nya sudah 1339, kemudian intake air temperaturnya masih negatif. Nah, nanti kita cek, kita perbaiki. Ini data awalnya seperti ini. Oke, kita tutup. Dan di sini setelah kita mengecek tadi, keluar trouble code-nya yaitu pada sensor IAT. Nah, karena kita harus mengecek 2 sensor dan 2 aktuator, nanti untuk sensornya saya yang pertama mengecek sensor IAT, intake air temperatur, kemudian yang kedua nanti akan mengecek sensor MAP. Kemudian untuk aktuatornya, yang pertama saya akan mengecek injektor, hanya 1 injektor yang saya cek yaitu injektor nomor 1. Kemudian dengan aktuator yang kedua yaitu OCV, Oil Control Valve pada camshaft timing, seperti itu. Oke, tadi ternyata setelah dicek permasalahannya terbaca rusak itu karena soket pada IAT ini terpasang longgar, sehingga ECU akan mendeteksi terjadi kerusakan pada IAT. Kita cek terlebih dahulu. Kita nyalakan avonya. Kemudian kita cek. Oke, kita lihat hasil pengukurannya. Di sini terbaca hasil pengukurannya 1,0. Jadi untuk standarnya yaitu pengecekan pada IAT ini adalah 1 ohm, seperti itu. Jadi sudah sesuai dengan spesifikasi standarnya yaitu 1 ohm sama dengan atau kurang dari 1 ohm, seperti itu. Kemudian kita cek sensor yang kedua yaitu sensor pada MAP. Oke, ini sudah saya lepas. Kemudian kita cek. Di sensor MAP itu terdapat 3 konektor, yaitu konektor E2 dan E6. Nanti kita hubungkan, yaitu letaknya antara yang paling pinggir sebelah kiri itu dengan yang tengah. Jangan terbalik ya. Oke, hasil yang terbaca yaitu 2,1 ohm. Padahal untuk di buku manual tertulis bahwa ketika pengecekan hubungan terbuka di sensor MAP itu harusnya di bawah 1 ohm. Maka kalau di sini hasilnya 2,1, berarti sensor MAP ini ada atau perlu diganti. Jadi sudah rusak seperti itu. Kemudian pengecekan kita yang ketiga yaitu pada OCV, Oil Control Valve pada camshaft timing. Kita cek tahanannya. Oke, kita kalibrasi dulu. Nah, ini hasilnya sudah kelihatan. Hasil pengukurannya yaitu 8,3 ohm. Oke, kita pengecekan yang kedua yaitu pengecekan aktuator. Kita cek yang pertama injektor terlebih dahulu. Kita sudah buka soket pada injektor nomor 1. Kita cek. Oke, kita cek. Nah, hasil pengukurannya yaitu 13,3 ohm. Ini untuk injektor nomor 1. Kemudian kita cek
Aktuator yang kedua yaitu oil control valve pada camshaft timing. Hasil pengukurannya yaitu hasilnya adalah 0,4 ohm. Nah, di sini kita tulis terlebih dahulu pada buku. Tadi sudah didapat hasilnya. Iya, tadi diperoleh hasilnya 1 ohm. Kemudian mapnya tadi 3, Oke, kita sudah melakukan pemeriksaan pada sensor dan aktuator di mobil Avanza. Kemudian kita tulis hasil pemeriksaan yang telah kita lakukan. Yang pertama, tadi sensor IAT intake air temperatur, nilai hasil pemeriksaannya adalah 1 ohm. Kemudian nilai seharusnya sesuai buku manual yaitu adalah di bawah 1 ohm. Berarti sensor IAT karena tidak sesuai dengan spesifikasi berarti terjadi kerusakan, maka perlu diganti. Kemudian sensor yang kedua yaitu sensor map. Hasil pemeriksaannya adalah 8,3 ohm. Sedangkan di buku manual yaitu hasil pemeriksaannya di bawah 1 ohm untuk hubungan terbuka. Maka sensor map juga sudah rusak atau perlu diganti. Kemudian untuk aktuatornya yaitu oil control valve, itu hasil pemeriksaannya 0,5 ohm. Untuk nilai seharusnya di buku manual yaitu 1 di bawah 1 ohm untuk hubungan terbuka. Berarti untuk aktuator OCV atau oil control valve masih bagus, tidak perlu diganti. Kemudian aktuator yang kedua yaitu injektor. Di sini saya hanya mengecek injektor nomor 1. Nah, hasil yang diperoleh yaitu 13,3 ohm. Kita lihat di manual book itu hasil nilai seharusnya pada tahanan injektor nomor 1 yaitu 13,5 sampai 14,2 ohm. Karena masih masuk dalam spesifikasi berarti injektor masih dalam keadaan bagus. Jadi kesimpulannya komponen yang perlu diganti yaitu sensor IAT dan sensor MAP. Nah, seperti itu berarti perlu diadakan penggantian komponen pada kedua sensor tersebut agar mobil Avanza ini performa mesinnya masih bagus. Itu kita cek, kita nanti pasang kembali, kemudian kita bersihkan terlebih dahulu datanya, kita pasang nanti sensor yang baru kalau sudah datang. Oke, tadi kita sudah pasang sensor-sensornya, kemudian bisa dilihat di dashboard mobil. Di sini mil atau mal indication lampnya menyala, berarti tadi sensor yang kita lepas masih terbaca di ECU-nya. Kemudian kita cek apakah benar. Kita cek. Di sini kemudian read fault data. Nah, di sini masih terbaca kerusakan pada sensor intake air pressure. Kemudian kita starter. Kemudian kita erase datanya dulu. Kita cek lagi apakah masih terbaca. Sudah tidak ada data kerusakan yang terbaca. Oke, kita read current datanya. Nah, di sini RPM-nya pada 1155, kemudian injection time-nya 1792 dan intake air temperaturnya pada 36 derajat Celcius. Ini adalah hasil setelah kita melakukan praktek.
Oke, kita tadi sudah sudah menyimpulkan dari hasil praktek. Kemudian sudah ditata kembali alat-alat yang sudah digunakan dan mobil sudah dalam keadaan ready untuk dipakai. Maka sekian video dari saya ucapkan terima kasih kepada instruktur Pak Wahyudi, kepada teman-teman di Diklat TKROM BPMPV POE Malang, dan semua rekan-rekan dari SMK Negeri Jatipuro. Terima kasih.